Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak asasi manusia itu adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Menurut John Watterson, HAM terkandung dua makna. Yang pertama, HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Kedua, HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut. Yang pertama, hakiki. Artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal. Artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan yaitu segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Dengan pernyataan tersebut, hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Karakteristik penegakan hak asasi manusia berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Contohnya, di Indonesia, dalam proses penegakan hak asasi manusia berlandaskan kepada ideologi negara yaitu Pancasila, yang selalu mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. 1. Sila pertama menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. 2. Sila kedua menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta mendapat jaminan dan perlindungan hukum. 3. Sila ketiga adanya unsur pemersatu di antara warga negara dalam menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. 4. Sila keempat menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat. 5. Sila kelima mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan pada masyarakat. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran nilai-nilai dasar Pancasila. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia terdapat dalam buku PPKN halaman 11 sampai 12 seperti gambar di samping. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM ada dua. Yang pertama, faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Di antaranya sebagai berikut. 1. Sikap egois. 2. Rendahnya kesadaran HAM. 3. Sikap tidak toleran. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya sebagai berikut. 1. Penyalahgunaan kekuasaan. 2. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. 3. Penyalahgunaan teknologi. 4. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dibentuk pada 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan ditetapkan oleh Presiden. Masa jabatan anggota Komnas HAM selama 5 tahun dan dapat diangkat lagi hanya untuk 1 kali masa jabatan. Wewenang Komnas HAM. Yang pertama, melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Yang kedua, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Yang ketiga, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Yang keempat, memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Selain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, di Indonesia juga terdapat komisi nasional lainnya yang berkaitan dengan HAM, yaitu Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha, serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional (KKRN). Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan UU RI nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di samping itu, memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial Indonesia. Berikut ini tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM. 1. Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 3. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. 4. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal. 5. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat.